Karena kapal perang Australia masuk secara ilegal atau tanpa adanya izin dari pihak otoritas Indonesia dan sudah melanggar aturan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, maka tindakan penegakan kedaulatan pun dilaksanakan oleh Angkatan Laut Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat dan sekaligus sebagai negara non-blok di kawasan Asia Tenggara, tentunya kekuatan militer atau sebuah alutsista tempur militer merupakan sebuah kebutuhan esensial yang tidak bisa diabaikan demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah teritorial Indonesia dari berbagai ancaman. Misalkan saja yang bisa menjadi ancaman terhadap wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu adalah Malaysia, China, dan Australia, di mana China adalah sebuah negara superpower militer, salah satu yang terbesar di dunia dan kerap kali melakukan aksi mencaplok-caplokannya di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau Nine Dash Line Indonesia, yaitu di wilayah Kepulauan Natuna. Sementara Australia dan Malaysia sendiri adalah merupakan negara yang kerap kali bersitegang dengan Indonesia. Selain itu, kedua negara ini bersama Inggris adalah merupakan negara aliansi atau persengkolan yang seringkali menggunakan pengaruh kekuatan militer mereka bersama negara-negara aliansinya untuk mengusik wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dari pernyataan tersebut tentulah bukan hanya pernyataan belaka, sebab berdasarkan sumber media informasi terkait pada 8 September 2022, wilayah laut Indonesia kembali didatangi tamu tak diundang. Hal tersebut sebagaimana yang telah dikonfirmasi bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah melakukan penegakan kedaulatan wilayah perairan NKRI terhadap sebuah kapal milik Angkatan Laut Australia. Penegakan kedaulatan itu dilakukan karena kapal perang Royal Australian Navy atau RAN telah nekat menerobos masuk dan berlayar di wilayah perairan teritorial Indonesia. Berdasarkan siaran resmi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Lamedang 632, sebagaimana yang telah dikutip oleh media informasi FIFA Militer, pada Kamis 8 September 2022, bahwa peristiwa penerobosan itu terjadi pada 31 Agustus 2022 lalu. Saat itu, KRI Lamedang 632 sebagai unsur operasi Garda Indosin 22 bawa kendali operasi atau BKO Gugus Tempur Laut Koarmada atau Komando 1 sedang melaksanakan patroli laut di sekitar perairan Selat Riau, Indonesia. Namun tiba-tiba KRI Lamedang 632 mendeteksi pergerakan kapal perang Royal Australian Navy, yaitu kapal perang Hamas Maryborough 95 yang berlayar di dalam wilayah teritorial Indonesia tanpa dilakukan konfirmasi oleh pihak armada kapal perang Australia sebelum memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Kapal perang Indonesia yang berhasil mendeteksi masuknya sebuah kapal perang asing di wilayah teritorial Indonesia tentunya tidak tinggal diam dan mengambil tindakan tegas terkait wilayah perairan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Karena kapal perang Australia masuk secara ilegal atau tanpa adanya izin dari pihak otoritas Indonesia dan sudah melanggar aturan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, maka tindakan penegakan kedaulatan pun dilaksanakan oleh Angkatan Laut Indonesia. Di sisi lain, KRI Lamedang 632 yang mengetahui adanya pergerakan kapal perang Australia masuk menerobos ke wilayah kedaulatan Indonesia, kemudian segera melaksanakan intercept. Selain itu, dengan melalui komunikasi radio dengan tegas menyatakan bahwa sesuai aturan UNCLOS tahun 1982, kapal perang milik Angkatan Laut Australia berlayar melanggar wilayah perairan teritorial Indonesia dan memerintahkan kapal perang Angkatan Laut Australia agar segera merubah untuk kembali ke jalur pelayaran internasional di Selat Singapura.
sebagaimana pernyataan penerangan Guspurla Koarmada 1 TNI. Namun dalam penegakan wilayah teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia, kapal perang KRI Lemadang 632 turut dibantu oleh kapal perang KRI Pulau Rangsang 727 untuk mengusir kapal perang milik Australia yang melanggar wilayah kedaulatan Indonesia. Setelah mendapat peringatan yang tegas dari kedua armada kapal perang Indonesia dalam kepungan dua kapal perang TNI Angkatan Laut, akhirnya berhasil mengusir kapal perang Australia yang melanggar wilayah laut Indonesia dan kemudian mengikuti perintah agar keluar dari wilayah teritorial Indonesia menuju perairan Selat Singapura. Sementara di sisi lain, berdasarkan lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait, selain Australia yang melanggar atau memasuki wilayah laut maritim Indonesia secara ilegal, kapal perang mata-mata Cina juga ikut melakukan hal yang sama. Namun setelah kapal perang Indonesia berhasil mendeteksi jika adanya penyusupan kapal perang militer Cina ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin, kemudian TNI Angkatan Laut melakukan tindakan penegakan kedaulatan terhadap kapal milik Cina yang nekat menyusup berlayar ke wilayah perairan teritorial NKRI di Selat Sunda. Berdasarkan siaran resmi penerangan Gugus Tempur Laut Koarmada Angkatan Laut atau Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut pada 8 September 2022, kapal mata-mata Cina yang muncul dan menerobos masuk ke perairan Indonesia yang itu bernama Yunwang 5. Kapal yang menerobos ke laut Indonesia ini tentunya bukan sembarang kapal, melainkan kapal pengendali satelit yang tentunya bisa saja melakukan pengetesan terhadap sistem keamanan militer suatu negara. Namun dengan keberadaan Tactical Operation Center atau TOC Guspurla Koarmada 1 TNI, akhirnya berhasil mendeteksi pergerakan kapal mata-mata Yunwang 5 yang berlayar di wilayah perairan teritorial Indonesia di Selat Sunda dan berada di luar koridor jalur Alki 1 yang merupakan jalur pelayaran internasional yang telah ditentukan. Karena tindakan kapal Yunwang 5 milik Cina melanggar United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 yang telah ditetapkan, maka Komandan Guspurla Koarmada 1 mengambil langkah cepat dengan mengerahkan kapal perang KRI Celurit 651 untuk melakukan pencegatan terhadap kapal Cina. Dengan pengerahan kapal perang KRI Celurit 641 yang merupakan unsur operasi Alur Anwar 22 yang sedang berpatroli kemudian langsung merespon dan melakukan intercept terhadap kapal mata-mata Yunwang 5 milik Cina. Selanjutnya, melalui komunikasi radio TNI Angkatan Laut Indonesia yang sedang melakukan penegakan wilayah teritorial kemudian dengan tegas menyatakan bahwa sesuai aturan UNCLOS tahun 1982, kapal tersebut berlayar melanggar wilayah perairan teritorial Indonesia di alur jalur Alki 1 dan memerintahkan kapal Yunwang 5 milik Cina agar segera merubah haluan untuk kembali ke jalur pelayaran internasional Alki 1. Sebagaimana pernyataan penerangan Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut. Namun setelah mendapat teguran, kapal pengintai atau kapal satelit Yunwang 5 Cina akhirnya segera mengikuti perintah dari kapten kapal perang KRI Celurit 641 tersebut dan merubah haluan kembali menuju jalur Alki 1 dengan disertai pengawasan ketat dari kapal perang KRI Celurit 641. Dan hingga kapal tersebut kembali berlayar ke koridor pelayaran internasional atau jalur Alki 1 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai jalur internasional berdasarkan Konvensi UNCLOS tahun 1982